Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Beni, Nafisa, Riyad, Robik, dan Halimah akan mempresentasikan digital draft campaign kami yang membahas tentang info vaksin COVID-19, bisnis, donasi, dan wisata masa pandemi di Singapura. Yang pertama, kami akan membahas tentang info vaksin COVID-19 di Singapura. Singapura berhasil menyebarkan vaksinasi pada kurang lebih 4.747.381 untuk dosis pertama pada warganya, atau sama dengan 83,5% warga Singapura. Sementara untuk dosis lengkap, Singapura mencatat ada 4.691.529 atau 82,5% dari warganya. Singapura berhasil memberikan vaksin kepada warganya sebanyak 9.438.910 orang atau setara dengan 82,5% dari keseluruhan persentase warga Singapura. Hal ini menjadikan Singapura menjadi negara teratas untuk penyebaran vaksin di Asia dan bahkan dunia. Bisnis di masa pandemi. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan dan Industri, Singapura tumbuh sebesar 0,2% pada kuartal 1 sampai 2021 dibanding tahun lalu. Ekonomi Singapura tumbuh sebesar 2%. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kuatnya pertumbuhan sektor manufaktur. Industri penghasil barang tumbuh 3,3% dari tahun lalu, dibantu oleh ekspansi 7,5% dalam output manufaktur. Meskipun masih banyak sektor yang tercatat kontraksi, seperti sektor konstruksi pertumbuhannya lebih lambat 20,2% dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 27,4%. Sementara industri penghasil jasa mengalami kontraksi sebesar 1,2% secara tahun pertama. Singapura mendonasikan vaksin COVID-19 di bawah inisiatif penyebaran vaksin COVAX ke negara lain. Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan bahwa lebih dari 6,57 juta dosis vaksin COVID-19 telah diberikan di bawah skema vaksinasi nasional, dengan lebih dari 2,54 juta telah divaksinasi sepenuhnya. Inisiatif COVAX yang dijalankan oleh World Health Organization atau WHO dan rekannya bertujuan untuk memberikan akses vaksin COVID-19 yang adil pada semua orang di seluruh dunia. Komunikasi Bandara Changi Singapura juga mendonasikan 1.380 konsentrator oksigen ke Indonesia. Donasi tersebut dilakukan oleh Changi Foundation, unit filantropi dari Changi Airport Group atau CAG, bersama dengan lebih dari 30 mitra bandara lainnya mulai dari industri retail, teknik dan konstruksi, hingga staf bandara secara perorangan, mitra dari perusahaan penerbangan, Charlotte dan Singapura Airlines, serta mitra logistik darat SITS dan CAVA Logistics akan melakukan pengiriman konsentrator oksigen dari Los Angeles ke Singapura dan selanjutnya ke Jakarta. Dampak virus corona juga merebak di Singapura, menyebabkan penurunan jumlah wisatawan hingga 30%. Kepala Eksekutif Badan Pariwisata Singapura, Kay Tan, mengatakan kehilangan sekitar 18.000 hingga 20.000 wisatawan per hari. Dan angka tersebut dapat terus turun lebih dalam jika penyebaran virus lama. Dengan ekonomi Singapura yang secara bertahap dibuka kembali pada paruh kedua 2020, sektor pariwisata di sana pun menghadapi tantangan baru.
Mereka harus mencari cara untuk melanjutkan pariwisata dengan cara yang aman. Tentu saja dengan tidak lupa untuk memberikan pengalaman yang berarti bagi para wisatawan. Per 25 Januari 2021, sudah ada 45 tempat wisata, 270 hotel, dan 1.686 tur wisata di Singapura yang telah menerima persetujuan untuk melanjutkan operasional. Banyak perusahaan pariwisata di Singapura yang juga telah tersertifikat SKCN. Hal tersebut merupakan tanda keunggulan nasional untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mematuhi standar tinggi lingkungan publik di tempat mereka. Singapore Tourist Board atau STB juga telah mengeluarkan lebih dari 1.390 sertifikat SCG Clean Quality Mark untuk industri pariwisata di Singapura. Dan berikut adalah mind mapping dari digital draft campaign kami. Di sini COVID-19 mempengaruhi di berbagai sektor. Di antaranya ada studi kasus small enterprises atau perusahaan kecil. COVID-19 ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan kecil karena disebabkan oleh distribusi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, untuk offline donating atau donasi offline, di sini COVID-19 mempengaruhi turis atau wisatawan, seperti destinasi wisata, peraturan turis di saat pandemi, dan juga perilaku turis di saat pandemi yang kami munculkan sebagai studi kasus. Selanjutnya, ada distribusi vaksin, jenis vaksin, dan juga peraturan pemerintah. Jadi, pengaruh COVID di Singapura sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.